Di video ini saya akan menjelaskan apa sih kapasitor bank itu. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih fungsi dari kapasitor bank. Jadi teman-teman, kapasitor bank itu adalah rangkaian kapasitor yang digunakan untuk meningkatkan faktor daya sistem listrik dan mengoptimalkan efisiensi energi, teman-teman. Nah, itu adalah dasar dari pengertian kapasitor bank, teman-teman. Seperti yang sudah terlihat di kanan saya ini ya, ini adalah bentuk rangkaian dari kapasitor bank, teman-teman. Untuk selanjutnya, fungsi kapasitor bank itu apa aja sih? Jadi fungsi kapasitor bank itu teman-teman bisa meningkatkan faktor daya sistem listrik, mengurangi biaya listrik, mengoptimalkan penggunaan energi, dan meningkatkan kinerja sistem listrik. Jadi untuk fungsi kapasitor bank ini seperti yang ada di kiri saya ini ya. Jadi banyak sekali manfaat dan keuntungan dari kapasitor bank. Nah, ini adalah komponen-komponen untuk kapasitor bank, teman-teman. Jadi di dalam kapasitor bank itu ada rangkaiannya, yaitu kapasitor. Jadi fungsi dari kapasitor ini yaitu komponen utama yang menyimpan energi listrik, teman-teman. Nah, yang ada di sini ya, ini adalah kapasitor bank. Jadi di sini komponen utamanya yaitu menyimpan energi listrik, teman-teman. Nah, di sini ada kontaktor. Kontaktor ini digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ke kapasitor. Nah, di sini ada kontaktor, teman-teman. Jadi kontaktor ini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ke kapasitor sini, teman-teman. Jadi fungsinya persis sama seperti saklar ya, tetapi menggunakan sistem magnetik. Dan di sini ada fuse. Fuse ini digunakan untuk melindungi kapasitor dari arus lebih dan hubungan pendek. Nah, maksud dari hubungan pendek ini istilahnya hubung singkat ya. Nah, di sini ada fuse, teman-teman. Jadi di sini fungsinya untuk memutus jika terjadi masalah di dalam rangkaian ini, supaya si kapasitor ini tetap terlindungi, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ada kabel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan komponen kapasitor bank ke sistem listrik ya. Teman-teman pasti udah pada tahu ya kabel-kabel yang ada di sini. Jika tidak ada kabel, bagaimana untuk mengalirkan arusnya? Kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya yaitu contoh aplikasi kapasitor bank di mana aja sih? Ada di industri, teman-teman. Contohnya seperti yang ada di kanan saya ini ya. Ini adalah penerapan biasanya di dalam industri ya, supaya untuk meningkatkan efisiensi energi. Contohnya di sini lihat, di sini ada industri. Industri ini fungsi kapasitor bank ini bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi pada mesin-mesin industri. Biasanya di industri itu paling banyak dipasang kapasitor bank. Karena kenapa? Banyak mesin-mesin listrik ya, termasuk motor-motor listrik di sana yang merupakan peran utama untuk industri. Nah, kayak gitu. Jadi jika banyak sekali peralatan-peralatan seperti motor-motor listrik, mesin-mesin industri, pasti jika kita memasang kapasitor bank bisa untuk meningkatkan efisiensi energi tersebut, teman-teman. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi karena di sini saya hanya bahas tentang dasar-dasar dari kapasitor bank. Nah, di sini selanjutnya bisa diaplikasikan untuk bangunan. Maksudnya dari bangunan ini biasanya untuk rumah-rumah tangga, teman-teman. Fungsinya buat apa? Yaitu untuk mengurangi biaya listrik dan meningkatkan efisiensi energi pada bangunan komersial atau rumah tangga. Ini biasanya yang bebannya cukup tinggi ya. Contohnya di daya 5.500 atau 7.700 ini biasanya dipasang kapasitor bank, teman-teman. Kalau daya rendah seperti 4,5 mah tidak perlulah menurut saya, karena untuk faktor dayanya bisa sampai 1 lah. Kalau 450 sampai 900 mah tidak perlu menggunakan kapasitor bank. Tetapi jika teman-teman daya rumahnya dari 5.500 sampai 7.700 ke atas, silahkan pakai kapasitor bank. Karena biasanya yang daya segitu itu mempunyai pompa-pompa yang dayanya cukup besar kayak gitu. Di pembangkit listrik. Nah, di pembangkit listrik itu fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pembangkit listrik. Sudah pasti ya, dengan pemakaian kapasitor bank bisa meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem pembangkit listrik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kesimpulan dari kapasitor bank ini, teman-teman, kapasitor bank itu adalah komponen kelistrikan yang penting untuk meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan kinerja sistem listrik. Nah, dengan penggunaan yang tepat, kapasitor bank ini dapat membantu mengurangi biaya listrik dan kerusakan pada peralatan listrik, serta mengoptimalkan penggunaan energi. Nah, jadi dengan kapasitor bank ini, teman-teman, banyak sekali manfaatnya, termasuk mengurangi biaya listrik. Nah, yang tagihannya besar-besar nih, yang daya rumahnya lumayan besar, cobalah pakai kapasitor bank dengan pemasangan yang disesuaikan ya, supaya bisa mengurangi biaya listrik, teman-teman. Nah, jadi itu untuk dasar-dasar dari kapasitor bank ya. Nanti saya akan share juga bagaimana cara pemasangan kapasitor bank dan penggunaan kapasitor bank yang tepat. Jadi tolong ditunggu saja untuk video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam teknik listrik.